Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengangkutkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan, semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan pada selang yang dialiri udara tersebut. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, venturi yang dipasang di tengah air scoop, dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli, jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun. Akibatnya, bensin terhisap karena tekanan di dalam venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudah diset. Lalu bagaimana cara karburator mengatur RPM mesin? Sepeda motor umumnya menggunakan karburator tipe variabel venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup gas yang berfungsi untuk mengatur lebar venturi. Jarum skep, bentuknya yang runcing, mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet sesuai posisi skep. Lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan udara tanpa melalui venturi. Kemudian fuel jet di sini dibagi menjadi 2, yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu apa fungsi idle air channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Saat posisi ini, lebar venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle air channel dan bensin keluar melalui idle jet dengan prinsip yang sama seperti main jet. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat, dan karena bentuk jarum skep meruncing ke bawah, maka ketika skep terangkat, main jet terbuka semakin lebar. Akibatnya, udara bisa lewat melalui venturi dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki luber. Untuk mencegah hal itu, ada yang namanya sistem pelampung. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Jadi ketika bensin di dalam fuel terminal kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum pelampung terbuka. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung juga semakin mendekati inlet fuel, hingga pada akhirnya jarum menyentuh inlet fuel dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalam fuel terminal turun, jarum pelampung terbuka dan bensin kembali terisi hingga jarum menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada 2 skrup yang gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skrup untuk nyetel udara idle. Skrup ini dipakai buat mengatur volume udara yang mengalir di dalam saluran idle. Apabila kita kencangkan skrup ini, maka saluran idle semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, saluran idle semakin lebar dan lebih banyak udara yang masuk. Kedua, skrup buat mengatur katup gas. Posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah, kedua skrup ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi kesimpulannya, karburator bekerja dengan menerapkan penurunan tekanan di dalam aliran udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa.
Hari ini kita kembali melakukan kuliah walaupun melalui online. Dan hari ini kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-7 ya, pada mata kuliah Mekanika Fluida Otomotif. Hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Sebelumnya telah kita ajari tentang fluida statis, dan hari ini kita belajar tentang fluida dinamis yang saya ambil pada hukum Bernoulli dan aplikasinya pada bidang otomotif. Seperti Anda ketahui bahwa fluida dinamis itu adalah fluida yang berada pada air yang mengalir atau tidak diam, tapi dia dinamis, bergerak gitu ya. Nah, tadi Anda telah mengikuti atau menyaksikan gambar animasi tentang karburator. Karburator adalah salah satu peralatan yang ada pada bidang otomotif yang prinsip kerjanya menggunakan hukum Bernoulli. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fluida dinamis, khususnya tentang prinsip kerja pada hukum Bernoulli. Materi pokok yang pertama adalah prinsip Bernoulli, yang kedua adalah persamaan dan rumus hukum Bernoulli, yang ketiga adalah penerapan hukum Bernoulli pada bidang teknik otomotif. Capaian pembelajarannya agar mahasiswa itu mampu menjelaskan prinsip-prinsip hukum Bernoulli, mahasiswa mampu merumuskan hukum Bernoulli, dan tentu mahasiswa yang terakhir adalah mampu menghitung dan menerapkan hukum Bernoulli pada bidang-bidang teknik mesin otomotif. Nah, banyak hal sebenarnya yang menggunakan prinsip kerja Bernoulli, tapi tadi Anda menyaksikan tentang karburator. Salah satu peralatan yang menggunakan prinsip kerja dari Bernoulli adalah pesawat terbang. Dan ini adalah pesawat terbang ini merupakan kemajuan teknologi, dan semuanya itu menggunakan hukum Bernoulli untuk mengangkat pesawat yang begitu besar, begitu berat dengan menggunakan hukum Bernoulli. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada prinsipnya hukum Bernoulli itu menggunakan prinsip dalam fluida dinamis. Dalam prinsip fluida dinamis itu macam jenis fluida, misalnya adalah air misalnya, itu tidak tergantung pada tekanan. Artinya tekanan itu baik bersifat fluida compressible maupun fluida yang non compressible. Anda ingat apa itu compressible dan non compressible fluid. Pada umumnya gas itu bersifat compressible, artinya mampu termampatkan toh, dan air itu adalah satu contoh, minyak juga fluida yang tidak bisa dikompres atau non compressible. Yang kedua, aliran fluida itu tidak turbulen. Artinya tidak turbulen itu artinya rata, tidak mutar-mutar, artinya turbulensi, tidak menimbulkan turbulensi, atau lajunya itu adalah konsisten, artinya tidak menimbulkan turbulensi. Yang ketiga, prinsipnya adalah aliran fluida itu terjadi secara stasioner. Artinya kan stasioner itu adalah dari kecil ke besar secara berurutan ya, karena tidak turbulen itu maka stasioner artinya. Artinya kecepatan pada setiap titik dalam fluida itu terjadi secara konstan ya. Yang keempat adalah fluida itu tidak kental, sehingga semua gesekan yang muncul akibat viskositas fluida itu bisa diabaikan. Dengan asumsi bahwa fluida itu tidak termampatkan atau tidak kental dan memiliki aliran tunak. Inilah kemudian bisa diturunkan semua persamaan itu yang berkaitan dengan fluida dinamis.
Anda lihat dalam gambar ini itu adalah prinsip dari Bernoulli ya. Pada fluida statis telah disinggung bahwa ada bejana yang berhubungan. Dalam hukum Bernoulli ini, Anda lihat ini tingginya sama, ya kan? Tingginya sama. Kenapa itu terjadi? Karena di sini adalah fluidanya fluida statis, artinya tidak ada aliran yang mengalir, maka dia tingginya atau H-nya itu sama, ya. Ini H. Nah, pada bejana perhubungan ketinggian zat cair di dalamnya selalu sama. Hal ini disebabkan karena tekanan pada masing-masing bejana itu sama. Kalau misalnya ini ada titik A, titik B di sini, titik C misalnya di sini, itu pasti sama karena ketinggiannya sama. Dan ini berlaku pada fluida-fluida yang statis yang pada bab kemarin kita sudah membahasnya. Nah, sekarang Anda perhatikan gambar ini, ada perbedaan tinggi ya pada gambar ini. Itu yang paling tinggi, kemudian ini yang paling tinggi kan. Ini yang paling tinggi, kemudian agak rendah, rendah, dan rendah sekali. Kenapa itu terjadi? Karena ada aliran yang mengalir. Nah, hal ini terjadi karena tekanan air terhadap bejana tersebut juga semakin kecil. Nah, dari titik A, katakanlah di sini A, di sini B, ya, di sini C, di sini D, di sini nampak bahwa pada titik D inilah tekanannya yang paling kecil karena di situ paling dekat dengan tempat keluarnya air dibandingkan dengan A. A ini adalah tekanan yang paling besar terjadi di A karena dia paling tinggi. Anda ingat pada H yang semakin tinggi hidrostatik itu dia akan mempunyai tekanan yang paling tinggi, tekanan dari air itu sendiri. Semakin tinggi dia akan semakin besar tekanan hidrostatiknya. Nah, kemudian pada gambar ini ada perbedaan A atau perbedaan luas permukaan. Anda perhatikan di situ ada titik A, titik B, titik C ya. Menunjukkan bahwa tekanan air di bawah tabung B di sini kan, di sini itu lebih kecil tekanan dibanding dengan A dan juga dibandingkan dengan titik C. Ini adalah misalnya di sini ya, di tengah-tengah ya, di sini ya. Ini di tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Berarti di sini tekanan air pada titik A, B, C yang paling kecil itu adalah di sini. Ya. Karena dia yang paling pendek. Kenapa begitu? Karena di sini luas permukaannya itu beda dibandingkan dengan ini kan. Nah, ini adalah teori kontinuitas. Bahwa luas penampang yang kecil, ini luas penampang kecil kan, yang dilewati oleh air akan memiliki kecepatan yang besar dibandingkan dengan luas penampang yang besar. Saya ulangi lagi, kalau dilihat dari tekanan, tentu ini tekanannya yang paling kecil. Tapi karena tekanan yang kecil itu pada akhirnya itu akan mengakibatkan V atau kecepatan itu yang paling besar. Ya, P-nya kecil ya, kecil dibandingkan dengan titik A dan titik C. Nah, kesimpulannya adalah tekanan fluida pada suatu luas penampang yang berkecepatan tinggi itu lebih kecil daripada tekanan fluida pada suatu luas penampang yang berkecepatan rendah. Nah, inilah yang dikenal dengan prinsip Bernoulli. Contoh yang paling sederhana dalam penggunaan Bernoulli, mungkin Anda dalam setiap hari melakukannya. Contohnya Anda itu pas nyiram tanaman misalnya, itu selang, itu kan Anda pencet agar sampai ke yang paling jauh. Karena Anda pencet itulah
kecepatannya semakin besar, gitu ya. Dibandingkan kalau besar luas permukaannya tidak Anda pencet, itu kecepatannya kan kecil. Nah, karena kecepatan besar itulah maka air itu bisa menyemprot ke pada permukaan yang jauh, gitu ya. Anda paham maksud saya? Oke, kita lanjut. Nah, Anda perhatikan gambar ini. Bila fluida pada penampang titik A, di sini ya, A, di sini A, ini B, ya, atau 1, ini 2, itu mengalir sejauh X1 di sini, X1 di sini, ya, X1 di sini, dan kemudian ada X2 di sini. Apa yang terjadi di situ? Tentu di sini adalah A-nya beda, atau luas permukaannya beda, ya, luas permukaan beda, luas permukaan beda. Tentu karena ini diameternya beda, luas permukaannya beda, V-nya beda kan? Ini lebih kenceng dibandingkan dengan ini kan? Ini lebih lambat. Kalau posisinya itu dari A ke B lajunya ya. Berarti aliran air itu berangkat dari kecepatan yang tinggi ke kecepatan yang rendah, sebabnya luas permukaan semakin besar kan. Nah, maka menyebabkan perbedaan tekanan antara penampang 2 ini bagian kanan dan penampang 1 bagian kiri tabung alir. Fluida yang berada di sebelah kiri ini atau penampang 1 memberikan tekanan pada P1 pada fluida di sebelah kanannya dan melakukan usaha sebesar ini. W sama dengan F kali X1. F itu adalah satuannya adalah Newton dan X adalah meter. Inilah W atau usaha, atau biasa kalau di bidang otomotif itu adalah momen. Artinya adalah besarnya kerja yang dilakukan dalam satuan F kali jarak. Jaraknya itu adalah X1, yaitu meter. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, sama dengan hal ini ada suatu gambar yang menyatakan antara air yang mengalir atau fluida yang mengalir di titik 1 sampai titik 2 dengan luas permukaan yang sama, luas permukaan 1 dan 2 sama. Ini 1 ya. Ini 1 dan yang kedua, duanya ini ya, misalnya ya. 2 ini. Nah, ini sama. Tapi yang membedakan adalah H. Hanya beda. H1 artinya diambil dari separuh dari diameter. Sini kan, dan H2 dihitung dari ini separuhnya H yang atas. Ini ada aliran di sini kan. Nah, bagaimanakah definisi hukum Bernoulli? Fluida mengalir pada pipa dari ujung 1 ke ujung 2. Nah, kecepatan pada ujung 1 ini V1 ya, V kecepatan kan menuju ke V2. Ujung 1 berada ketinggian H1. Oke, H1. Ujung 2 pada ketinggian H2. Tekanan pada ujung 1 di sini itu sama dengan P2. Karena kenapa? Luas permukaannya sama atau diameternya sama, maka tekanannya sama meski ada perbedaan H1 dan H2 beda kan. Nah, kita lanjut. Nah, apabila digambarkan atau dituliskan dalam suatu rumus, hukum Bernoulli itu dirumuskan seperti ini. Pertanyaannya P plus setengah massa jenis kali V2 plus massa jenis kali G kali H sama dengan tetap. Artinya di sini adalah P1 di sini adalah P2 misalnya kan,
Ini adalah kecepatan 1, ini kecepatan 2, ini adalah H1, ini H2, dan seterusnya. Ini kan, ya ini sama, artinya kan ini konstan. P tadi perbedaan tekanan kan pada gambar sebelumnya. Nah, kita ketahui yang namanya P itu adalah tekanan. Nah, setengah massa jenis kali atau setengah rho V1 kuadrat ini adalah Anda ingat, ini adalah energi kinetik. Setiap aliran itu akan menghasilkan suatu energi kinetik atau energi yang ditimbulkan karena adanya kecepatan, itu energi kinetik. Sementara rho GH ini adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan dari letak posisi ketinggian. Makanya di sini Anda ingat yang ada H-nya itu adalah potensial atau energi yang berdasarkan kepada lokasi atau tempat atau perbedaan elevasi namanya. Kemudian EK atau energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari kecepatan. Makanya di sini ada V1, ada V2, ya. Ini tekanan, ini adalah energi kinetik, ini ada energi kinetik, ya. Dan ini adalah energi potensial. Energi potensial, energi kinetik. Anda hafal ya. Nah, ini adalah satu gambar implementasi yang sederhana dari hukum Bernoulli. Tadi saya sampaikan rumusnya ini adalah ini ya, dan ini adalah konstan ya, konstan. Nah, apabila ini terjadi, gambar ini, Anda lihat gambar ini di sini ada H1 di sini ya. Ini adalah H2 dan ini adalah konsep dari H. H itu adalah perbedaan antara elevasi dari pusat air ke, misalnya ini adalah satu kebocoran, ke sampai bocor itu H. Kemudian H1 itu adalah puncak dari pusat atau dasar tempat ke tingginya atau elevasi yang paling tinggi dari suatu fluida. Sementara H2-nya itu adalah dari tempat bocornya, kebetulan ini bocor misalnya ya, sampai ke permukaan dasar atau pusat elevasi. Dan jarak itu adalah berapa jarak yang ditimbulkan dari kebocoran air itu. Artinya apa? Kalau ini P-nya itu besar, ya kan? Maka ini adalah semakin besar kan, ya. Kalau ini besar, maka di sini besar, ya kan? Sebaliknya kalau P di sini itu kecil, X-nya kecil juga. Nah, P itu apa saja yang memengaruhi P? Tingkat ketinggian air, ya kan? Anda lihat, Anda contohkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ya. Kalau ini airnya tambah tinggi, maka ini semakin semprotannya semakin jauh. Kalau ini semakin berkurang, maka airnya pun dia semakin kecil. Jadi X ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya apa? P atau tekanan. Satu. Yang kedua, X ini dipengaruhi oleh di sini apa? A di sini. A atau luas permukaan ya. Luas permukaan airnya. Atau diameter bocornya. Kalau dia semakin besar, maka dia semakin kecil kan? Tekanannya semakin kecil kan? Tapi kecepatan semakin kecil dan X-nya semakin sedikit. Kalau di sini itu lubangnya itu kecil, maka X-nya dia semakin besar dan kecepatannya semakin tinggi, gitu kan? Nah, ini prinsip dasarnya seperti itu. Nah, apabila
di sini ya, apabila air ini pada keadaan statis, artinya statis ini tertutup misalnya, Lah ini diasumsikan kecepatan pada V1-nya sama dengan 0. Di sini 0. Karena dia pada posisi statis. V1 sama dengan 0. Ya. Artinya P1-nya karena V1-nya 0, karena harga 0 kali berapapun kan 0. P1 plus setengah rho V1 sama dengan 0. Artinya ini semuanya 0. Jadi kan Anda urai P1 sama dengan setengah sorry 0 ini ya. 0 ya. Tadi mana? Oh ini ya. Betul ya? Oke. Plus ya. Plus ini 0. Karena 0 kali ini semuanya kan 0. Nah, plus rho G H 0. Ini tulis di sini. P2 setengah P kuadrat I2 ya, plus G H ya. Jadi ini tidak 0 karena ada di sini kan V kan, V2 kan, V2. Di sini kan ada V1 di sini kan, V1 dianggap 0 karena ini tutup, karena dalam keadaan statis. Nah, di sini maka bisa dicari V2-nya dengan mengubah posisi. Ini kan bisa di sini, ini adalah min, ya kan? Ini karena ada ini dicoret, ini per massa jenis, gitu ya. Anda bisa? Nah, kemudian apabila dari rumus tadi, maka akan dihasilkan nih V2. Tadi ya. Agar Anda paham. Kemudian, kemudian mana ret-retannya ya? Sini aja lah. Ini kan bisa saja saya tulis begini. Ini kan ini saya coret. Tapi ini adalah per massa jenis. Ini adalah per massa jenis. Ini P loh ya, bukan rho loh ya, P loh ya. Ya. Sehingga dari situ kan di sini. Saya tulis di sini ya. Jadi 1 ya. Ini adalah nis tinggal G kan, H sama dengan ini adalah P bukan rho ya, dibagi rho. Nah, tadi kan ini dibagi kan, plus setengah V kuadrat plus rho G ini hilang, rho-nya sudah hilang tadi karena sudah dibagi kan. Iya. Agar bagus. G H. Ini H2 ya kan? Ini H1. Ya.
kemudian dari sini ini kan diurai ini, kita cari agar Anda paham maksudnya rumus ini dari mana gitu ya. Nah, dari ini para mahasiswa kedengaran nanti ya. Ini kan P1 per di sini kan plus atau biar nyambung dulu. Ini kan nah, ini main P2 dibagi P row ya, terus kemudian plus ini kan G H1 G ya. Nah, kemudian ini pindah ke sini kan, main kan G H2 sama dengan setengah ya V2 kuadrat. Nah, kemudian ini main ya, main. Nah, dari ini kan setengah itu. Kalau ini setengahnya hilang, ini semuanya dikali 2. Kalau ini hilang, berarti ini menjadi akar, ya kan? Nah, kalau ini hilang, menjadi akar. Nah, rumus ini ya. Kemudian saya lanjutkan, setengah ini ada setengah kan? Lah ini kalau ini setengahnya hilang, maka di sini ada harus kali 2. Kan? Nah, kemudian G itu kan sama, harga G kan tidak ada G1, G2, ini kan sama. Nah, ini sama juga. Nah, G min G ini. Nah, rumus ini bisa ditulis menjadi ini. Ya kan? G-nya di sini hilang. Ya, di mana ini adalah untuk mencari kecepatan V2 di sini. Sekali lagi, V2 itu di sini posisinya, kecepatan aliran pada lubang yang bocor tadi, itu V2. Kalau V1 di sini, gitu ya. Anda paham? Oke. Nah, kalau posisinya ini terbuka V2-nya itu sama dengan 2GH. Sebabnya apa? P-nya sama, tekanannya sama. Saya tulis di sini. Di sini kan ada ada tekanan tuh. Di sini ada tekanan P1 di sini. 1. Di sini adalah P2. Karena ini terbuka ya. Maka ini dipengaruhi oleh tekanan atmosfer atau tekanan yang berasal dari luar. Maksudnya kan terbuka. Kalau bak terbuka dan bak tertutup, Anda coba itu misalnya air misalnya, itu kan kalau terbuka ini kan tidak begitu keluarnya air kan tidak begitu kencang, sebabnya kan V-nya kecil kan. Nah, dibandingkan kalau terbuka
ini pasti laju, pasti kencang. Nah, ini dianggap P1 sama dengan P2, maka di sini hilang. Ya. Dan ini sama dengan 0. Sama dengan 0. G-nya sama, ya. Maka dengan cara yang sama, secara ringkas, V2-nya itu sama dengan akar 2GH. Nah, misalnya ada soal untuk mencari V2, kecepatannya air yang mengalir dari tempat yang bocor, itu lihat dulu apakah posisinya baknya atau tempat airnya itu terbuka atau tertutup. Kalau terbuka menggunakan rumus ini, ya, rumus ini yang V-nya. Apabila tertutup menggunakan ini, gitu ya. Ini tertutup posisinya ini. Hampir sama tapi beda, ya. Sebab P-nya pengaruh dan tidak terpengaruh, gitu ya. Oke, Anda paham? Ya, V2 sama dengan akar 2 gravitasi kali ketinggian H ini. Bukan H1 dan H2 tapi H. Antara tinggi air secara keseluruhan dan tempat atau tinggi awalnya kebocoran. Kita lanjut ya, Anda paham? Oke. Nah, ini satu contoh. Satu bak terbuka. Nah, Anda amati di sini menggunakan rumus yang terbuka. Tinggi permukaannya ini H kan? Pada dinding bak terdapat lubang kecil yang tingginya H1 itu 45. Bila percepatan gravitasi itu G meter per detik, hitung jarak jatuh cairan yang bocor dari lubang tersebut. Berarti ditanyakan adalah X. H1-nya ini, ya, betul ya? H1-nya ini dan H2-nya ini. Karena ini belum satuannya belum memakai MKS, maka harus diubah menjadi satuan MKS. Maka sentimeter diubah menjadi meter. Agar sama dengan ini kan meter, G-nya meter. Yang ditanyakan adalah X. Nah, X itu adalah tadi kan ini kan. Nah, T itu apa? T itu waktu. T waktu dan ini V-nya adalah apa? Kecepatan. Ya, X. Yang ditanyakan X. Rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Kalau kecepatan itu satuannya meter per detik, kan? Nah, T-nya adalah detik. Detik ada detik, saya coret, berarti di sini X-nya adalah meter. Ya. Nah, karena V-nya itu belum diketahui, kecepatan apa namanya? Mengalirnya yang bocor tadi kan belum diketahui, maka harus dicari dulu. Nah, karena T-nya belum diketahui, maka harus dicari dulu sebelum mencari X kan. Nah, rumusnya adalah V, pertama kan V karena kan terbuka tadi ya, menggunakan rumus 2GH. V2 2G-nya 10 kan, H-nya di sini adalah H1 yaitu 7,2, ketemu V ya. Kemudian T adalah rumusnya adalah 2H per G, ya kan? Dimasukkan menjadi ketemunya 0,3 detik. Nah, X
adalah V kali T. V-nya adalah 12 kali 0,3 sama dengan 3,6 meter. Jadi jarak jatuh cairan yang bocor dari lubang dinding adalah 3,6 meter. Oke, Anda paham? Oke, kita lanjut. Nah, baik para mahasiswa, sebelum kita akhiri, seperti biasa, saya berikan kuis agar Anda berlatih untuk menghitung rumus dari Bernoulli, yaitu kuis pertemuan yang ketujuh. Itu suatu bak besar terbuka berisi air yang tinggi permukaannya adalah 76 cm. Pada dinding bak terdapat lubang kecil yang tingginya adalah 40 cm dari dasar bak. Bila percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, hitung kecepatan air. Kecepatan apa? V, ya. V yang ditanya. Kecepatan kan? Nah, kecepatan bocornya diketahui. Apa? Ditanyakan. Anda jawab sesuai waktu yang sudah ditentukan. Demikian para mahasiswa, pada pertemuan yang ke-7 hari ini kita sudah belajar tentang hukum Bernoulli. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.